bahwa ketika dia orang hafal Quran dia harus murojaah terus menerus sehingga dia membaca terus pahalanya banyak. Itu ya. Itu iya. Iya. Tapi tidak selesai di situ. Iya. Bahwa dia diberkahi dengan Al-Quran di dalam dirinya iya. Tapi misalnya dalam konteks berumah tangga dia menjadi suami, banyak sekali kompetensi yang harus dia miliki gitu. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Kak Ojan, di generasi Kak Ojan ini kan pengajian banyak ya. Kajian agama, kelompok-kelompok agama banyak. Dan itu tentu akan berimplikasi dari cara pandang hidup masing-masing. Oh, waktu zaman Pak Zaim Belum ada terlalu. Muhammadiyah sama NU ya? Dulu Muhammadiyah sama NU. Dan hanya Muhammadiyah dan NU, dan itu secara umum aman, Kak Ojan. Ketika di rumah tangga? Enggak juga? Secara umum aman. Jadi karena hampir tidak ada pernikahan antara NU dan Muhammadiyah. Jadi ada beberapa kasus gitu yang memang dari keluarga NU dan Muhammadiyah tapi itu memang masing-masing orang spesial. Jadi mereka dengan sadar dan bisa mengelola dengan baik. Tetapi secara umum tidak terjadi. Tidak terjadi. Kemudian dalam rumah tangga lalu berbeda pendapat karena yang satu kunut, yang satu tidak, itu enggak. Secara umum tidak terjadi. Tapi saya kira di generasi Kak Ojan, Satunya gerak, satunya enggak gitu ya? di generasi Kak Ojan ini kan sudah pilihannya itu banyak sekali. Dan kemudian juga masing-masing punya pendekatan eksklusif gitu tentang termasuk bagaimana berumah tangga, bagaimana ini. Nah, ini pengalaman yang didengar dari teman-teman seperti apa? Praktek yang pernah dengar? Iya Pak, sangat berpengaruh sih dalam kehidupan termasuk di rumah tangga. Saya rasa nggak usah lah kita menutup-nutupi Pak ya, karena ini emang fakta gitu. Fakta yang paling agak lama kan tadi ya Muhammadiyah sama NU gitu. Itu aja yang cuma dua itu pasti menimbulkan cukup banyak masalah. Kemarin baru aja, dan ini bukan kehidupan 20 tahun lalu Pak ya. Oke, Kemarin baru gitu beberapa bulannya lalu istri saya membantu konsultasi seseorang gitu. Ingat saya ya. Tentang kehidupan pribadinya gitu. Dan yang dia sebenarnya sudah mau menikah. Dia mau menikah gitu. Terus nggak jadi, dia sudah punya calon, kemudian dia bawa ke ibunya. Terus ibunya nanya, dia NU apa Muhammadiyah? Ternyata bukan dari golongan. Enggak, kata ibunya. Enggak. Dan akhirnya dia tidak menikah sampai sekarang. Itu bukan 20 tahun lalu loh Pak. Sekarang pun seperti itu. Sekarang pun masih ada gitu. Dan ini sudah rahasia umum lah gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak lagi manhaj, banyak lagi pengajian-pengajian yang juga punya betul pandangan eksklusif ya. Dan contoh lain misalnya ya, ada saya punya saudara di keluarga besar yang dulu dia di pengajian tertentu, kemudian dia menikah dengan perempuan dari pengajian lain, dan akhirnya dia ikut pengajian si perempuan itu. Oke. Dan ini jadi pembicaraan oleh keluarganya yang dari pengajian yang sama, yang sebelumnya gitu. Bahwa, aduh, kita kecolongan. Seolah-olah dia sudah pindah agama. Aduh, kita kecolongan nih. Padahal dia masih Islam. Tapi paling tidak, Kak Ojan, yang antar mereka sendiri kan nggak ada masalah. Dalam tidak, oke. Iya betul. Kalau yang pas di situ tidak ada masalah karena dia akhirnya pindah. Pindah sama gitu, bahwa cara berpakaian aku ikut. Dia jadi sepakat dengan dengan pasangannya gitu. Dia pindah. Itu masalahnya di keluarga besarnya atau di orang tuanya. Tapi ya lumayan juga mengganggu ke rumah tangganya juga, Pak. Iya. Tapi memang ada kasus-kasus yang satu dan pasangannya ini kemudian
menyatu menjadi suami istri dan tidak pindah manhajnya gitu, tidak pindah apa istilahnya Pak? Pengajiannya lah ya, tidak pindah gitu. Ini pengajian A, ini pengajian B, kemudian di rumah tangga ada masalah. Ada masalah ya? Ada masalah. Iya, tadi saya ingat tuh. Tadi yang saya ceritakan ada pernikahan yang menurut saya acaranya bagus dan ternyata tidak sampai setahun tadi. Oh, dan itu? Dan itu karena ayahnya baik gitu. Jadi ayahnya baik, dia ayah si perempuan ini. Jangan terlalu detail Pak, nanti ketahuan. Bagi dia intinya siapa saja orang baik yang mau menikahi istriku gitu ya, menikahi anakku ya akan diizinkan gitu. Jadi dia membuat kriteria-kriteria keagamaan lah. Oke. Nah dari itu sampaikan ke beberapa teman gitu kan. Anakku udah umur, punya reputasi baik. Siapa yang mau menikahi anakku gitu iya, ya? Kurang lebih syaratnya ini. Iya, itu kayak sayembara gitu ya. Kayak sayembara tanda petik. Nah, akhirnya ada yang memenuhi. Gitu. Jadi orang tua ini nggak cukup tahu tentang si calonnya, si perempuan ini nggak cukup tahu tentang calonnya kan. Yang penting si calonnya ini mama mau nikah dan itu. Iya, dia bisa ngambilin jarum yang jatuh di tanah ya. Iya, jadi sebagai sayembara. Sebagai sayembara. Nah, misalkan kemampuan hafal Qurannya begini. Jadi ada sebuah simbol-simbol agama yang jadi patokan kesolehan ya. Kesolehan. Bahwa kalau itu terpenuhi, ini pasti jadi suami yang soleh nanti. Iya, karena tidak ada alasan, tidak ada alasan kalau kita mendengarkan tadi. Kak Ochen yang persoalkan tadi soal 5 waktu. Ini udah beres Kak Ochen. Beres ya. Saat di masjid itu beres itu. Orang suaranya merdu gitu ya. Bacaannya, hafalannya Quran dan beres semua. Beres. Jadi ini sudah terpenuhi. Kemudian background sarjana pendidikan sudahlah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak. Ya. Tapi ketika ini kemudian menyatu, baru kemudian terasa sekali bahwa si suami ini memegang sebuah paham tertentu yang trik sekali dengan dirinya. Nah, sementara si perempuan ini cukup kosmopolitan kan. Jadi dia berinteraksi dengan banyak hal dan sebagainya. Dia sendiri cukup sempurna, artinya backgroundnya baik, keluarganya baik, gitu. Punya kompetensi banyak hal, gitu. Wajah lumayan, gitu kan. Tidak pernah pacaran, jadi tidak pada titik tertentu kan. Tetapi ininya jauh sekali. Ini yang kemudian ternyata pecah. Pecah ya? Pecah. Oke. Karena tadi pasangannya yang suami punya sebuah paham tertentu. Ini sebenarnya lebih fleksibel. Bayangkan ketika ini punya paham tertentu dan ini punya paham tertentu, kan? Iya. Menjadi lebih. Oke. Tapi ini bukan karena politik kan, Pak? Ini juga masuk nih. Nggak cuma beda pengajian, tapi paham politik juga masuk nih Pak sebenarnya. Di Pilpres kemarin misalnya banyak kasus juga. Kayaknya enggak. Enggak ya. Dalam hal ini kayaknya enggak. Walaupun bisa ditarik ke politik, tetapi kayaknya enggak. Oh gitu. Nah. Satu kelelawar gitu. Satunya berenang gitu. Satu terbang, satu berenang gitu ya. Sekarang gini Pak. Ini realita Pak, realita di kehidupan di sekarang gitu, apalagi di pasangan-pasangan muda, bahwa ternyata buat pasangan yang beda pengajian ini, ini prinsip yang eksklusif yang kalau kamu tidak ikut sama aku, kamu sesat. Ya, dan sesat ini di neraka gitu kan. Ya. Ini yang kamu lakukan ini bid'ah gitu. Iya kan? Ini gimana Pak nyikapinnya? Kalau menurut Pak Zaim deh. Kalau saya nggak punya pengalaman itu sebenarnya. Ya pertama kan tentu saja sebelum pernikahan ya. Kita harus pastikan dulu. Apa kata orang tua dulu, sekufu itu penting. Sekufu itu penting. Sekufu itu penting. Sekufu itu termasuk dalam perspektif keberagamaan ya. Jadi akan lebih baik memang ketika calon ini berasal dari lingkaran yang kurang lebih sama. Ini sudah akan mengurangi potensi itu.
Kalaulah ternyata beranjak dari lingkaran keagamaan yang sedikit berbeda dalam paham keberagamaan, walaupun seagama gitu, maka ini perlu sebuah kesadaran yang sangat dalam dari awal. Nah ini yang jangan sepelekan gitu ya. Untuk kemudian bicarakan dengan baik, dan masing-masing tetap nggak boleh terlalu rigid dengan paham kelompoknya, dengan manhajnya, tetapi tetap boleh meyakini apa yang menjadi manhajnya, tetapi kemudian harus menjadi lebih fleksibel, karena pada zaman dulu, zaman Rasulullah itu kan nggak ada itu semua. Iya. Manhaj itu kan nggak ada semua. Nggak ada, Jadi itu kan barang baru, itu tafsir baru. Iya. Baik untuk mengefektifkan belajar keagamaan, tetapi jangan dianggap itu sebuah Agama sendiri. Dijadikan seperti agama gitu. Sebuah kebenaran mutlak. Enggak. Jadi tanpa itu enggak ada. Ya. Tanpa kelompok pengajian pun enggak apa-apa sebenarnya. Ya, ini hanya sarana agar kita belajar gitu. Belajar lebih baik. Itu yang harus dikelirkan di awal. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak sangat menyadari itu, sebaiknya dihindari. Ya. Yang kedua, ketika ternyata berbeda gitu kan, maka perlu kesadaran yang sangat kuat. Itu sebelum pernikahan. Bahkan ketika dalam satu paham keberagamaan pun gitu kan, ini tidak sedikit ya, yang kemudian dia menikah karena keinginan ustadz dan ustadzahnya masing-masing gitu lah. Ada ya? Banyak kan? Oh banyak ya Pak? Banyak gitu. Jadi seolah-olah kalau rekomendasi ustadznya inilah pasangan hidup yang terjamin ya. Inilah jalan surga gitu. Semacam endorsement ya. Semacam endorsement, dan memang ada beberapa. Mungkin ada yang berhasil Pak ya. Mungkin ada beberapa. Pasti banyak. Pasti ya. banyak yang berhasil. Tetapi tidak mutlak. Kalau kita taruhlah yang berhasil 80% gitu kan. Ya. Yang 20%, nah kita dapat yang 20% itu kan celaka juga. Pas kebagian itu. Iya. Nah, dan kebetulan gitu, tidak sedikit juga ustadz atau ustadzah yang bertolak belakang dengan Kak Ojan tadi kan. Kalau Kak Ojan kan tidak mau mengendorse orang untuk menikah. Ini banyak, tidak sedikit yang kemudian justru hobi utamanya mengendorse untuk nikah gitu. Karena dapat jatah rumah di surga. Kan ada kan? Oh begitu ya? Iya. Jadi kalau jodohin orang gitu, dan saya juga pengen gitu, kalau bisa. Tapi oke, lebih baik membangun rumah di surga dengan cara yang lain, Kak Ojan. Pak, tapi menarik nih Pak. Kalau menurut saya, di podcast ini saya malah mau mengingatkan. Yang pertama, buat teman-teman, jangan eksklusif lah, gitu. Dalam hal itu. Dalam beragama, gitu. Jadi apalagi generasi muda sih, kalau saya melihat sih sudah mulai bermunculan nih tren-tren baru beragama. Jadi dia seolah-olah nggak punya identitas pengajian tertentu. Pakaiannya kayak golongan tertentu gitu, pengajian tertentu. Tapi dia juga bermusik misalnya. Tapi dia juga begini, dia juga begitu. Dia semua pengajian diikutin. Ada yang begitu sekarang. Artinya Kak Ojan lebih mempromot yang seperti ini? Menurut saya cukup positif juga gitu. Dalam ini lah ya, ketika berumah tangga gitu, bahwa jangan eksklusif lah. Seolah-olah kalau pasangan kita tidak melakukan cara yang sama dengan kita, dia tidak pasangan yang baik gitu. Itu menurut saya perlu dipromosikan Pak. Supaya jangan terlalu strict dengan tadi yang jadi agama tertentu gitu. Jadi agama baru lah gitu. Yang kedua, menurut saya ini juga pengingat kalau menurut saya. Cerita Pak Zaim tadi tentang sayembara menjadi suami seseorang tadi itu, bahwa sekarang itu banyak sekali orang yang keliru menjadikan sesuatu sebagai indikator kesolehan, indikator kebahagiaan gitu. Seolah-olah kalau misalnya contoh Pak ya, kalau orang bacaan Qur'annya bagus, suaranya merdu, dia soleh. Oh banyak. Misalnya nih, ada seorang ibu gitu, terus melihat video anak kecil, mungkin SD kelas 2, terus bacaan bagus, enak didengar. Terus dia bilang, ya Allah ini soleh banget anak ini, aku pengen anakku nanti kayak dia. Padahal membaca Quran dengan suara merdu itu tidak ada kaitannya sama kesolehan. Itu adalah kecerdasan musikal gitu Pak.
Ya. Bahwa orang lain pun gitu kalau dilatih dan dia punya kecerdasan musikal dia bisa merdu. Kan kasihan anaknya sendiri ya. Anaknya sendiri kebetulan dikaruniai tidak musikal. Nah itu dia. Dan apakah dia tidak soleh? Kan celaka gitu. Celaka jadinya. Dan itu terjadi Pak. Ada ya di sosial media gitu ya, ada seorang mungkin selebgram ya yang bacaannya merdu sekali gitu. Dan orang-orang mengidolakan dia. Kalau dibuka misalnya dia posting sesuatu terus ada kolom komentar, ribuan komentar, perempuan semua yang ngisi, terus mereka bilang, aduh aku pengen deh nikah suamiku nanti kayak mas ini gitu, soleh banget. Padahal dia bacaannya merdu iya, tapi bukan indikator kesolehan. Saya rasa ini harus diingatkan Pak, bahwa kita tuh kebanyakan tuh salah gitu menempatkan indikator dengan sesuatu gitu. Iya. Ini menarik aja. Bahkan misalnya Pak, bahkan misalnya indikator kesolehan misalnya, bahwa ketika dia orang hafal Quran dia harus murojaah terus menerus sehingga dia membaca terus pahalanya banyak. Itu ya. Itu iya. Iya. Tapi tidak selesai di situ. Iya. Bahwa dia diberkahi dengan Al-Quran di dalam dirinya iya. Tapi misalnya dalam konteks berumah tangga dia menjadi suami, banyak sekali kompetensi yang harus dia miliki gitu. Misalnya kompetensi komunikasi sendiri itu berbeda. Tidak mesti ketika dia sudah hafal Quran dia menjadi orang yang bisa mendengarkan, dia bisa memaklumi kekurangan pasangan. Itu perlu latihan. Gitu. Dan jadi, ini terjadi Pak. Nah ini Kak Ojan ingat yang penting sekali. Jadi balik ini kembali pranikah ya. Pranikah yang perlu dicermati adalah bisa nggak pasangan ini ngobrol dengan enak. Nah ini yang diabaikan. Dan kemudian apa yang sekarang ini dipandang ta'aruf segala macam itu seringkali mengabaikan ini. Akhirnya padahal sebenarnya memfasilitasi itu Pak ya. Fasilitasi itu. Nah, kita kemudian sibuk dengan saling nuker CV. Nah, sementara CV itu kan terbatas ya. Iya. Itu tidak itu bukan ukur baik tadi, bukan indikator gitu kan. Bahkan nggak cuma CV, saling mencek sosial media. Itu juga jadi alternatif juga. Tapi kebanyakan misalnya nih, orang posting gitu dengan pakaian Islami sekalipun itu tidak indikator kesolehan loh, tidak menjamin dia jadi suami yang baik loh nanti gitu. Iya. Saya tidak bilang itu pasti. Dan itu berlaku juga dengan yang lain gitu. Maksudnya kalau berkebalikan dia pakaian urakan gitu ya, iya itu bisa jadi juga indikator juga gitu. tapi jangan terlalu tertipu kemasan lah gitu. Intinya gitu. Tetap kita boleh saja dengan tadi perbedaan pandangan pengajian, perbedaan perspektif keagamaan tadi. Tapi ketika sebelum nikah gitu, beberapa kali ketemu di ta'arufnya tadi, sempatkan ngobrol dan bisa ngobrol nggak? Iya. Yang ngobrol dengan rileks, dengan ringan. Apakah ada chemistry untuk menjadi untuk menjadi teman hidup? Karena pada akhirnya kan dalam hidup itu teman ngobrol ya, yang akan panjang dan sebagainya. Karena kita setiap saat harus beradaptasi satu sama lain. Nah ini sebelum nikah. Nah pertanyaannya adalah, ketika ini sudah terjadi, apapun alasannya, ini sudah masuk dalam sebuah ada pengalaman yang keluarga yang menarik juga. Gimana Pak? Di mana yang istri tiba-tiba tertarik pada sebuah tarekat. Dan kemudian dia hampir setiap saat datang ke itu, dan suaminya kan terganggu sekali. Itu berlangsung lama sekali dan si istri merasa bahwa suamiku kok tidak kunjung menjadi ahli surga gitu ya. Sementara aku sudah berada di garis menuju sini, sementara suamiku kok masih duniawi saja. Kata suami kan, duniawi apaan gitu kan, aku tuh bekerja untuk keluarga gitu kan. Kemudian aku juga ke masjid dan sebagainya. Hanya saja ini tidak ngaji secara di tarekat itu. Di tarekat itu. Nah ini menjadi sebuah
persoalan panjang, walaupun pada akhirnya ujungnya baik juga. Jadi kalau sudah terlanjur Pak ya, ini saya sambil makan. Jadi kalau sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan ya Pak ya? Iya. Harap bersabar. Ini ujian. Ini ujian. Atau paling tidak sih ketika sudah bertemu di sebuah rumah menjadi suami istri gitu dan punya perbedaan, mungkin ya kalau ini kasusnya adalah perbedaan pengajian, coba saling silang deh, mungkin ya. Saling mempelajari lah gitu. Karena kan biasanya orang terlalu eksklusif karena dia hanya ngaji di satu tempat, Tidak mendengarkan yang lain. tidak mendengarkan yang lain. Ketika dia sudah, oh ini yang bagus, dia nggak mau muter radio lain gitu. Ya, ya. Coba deh sesekali ikutlah gitu. Kalau Ya. menurut saya itu salah satu sih ya untuk konteks beda pengajian tadi, untuk saling silang, coba deh, coba aja, coba Ya, dulu. ya. Itu mungkin membantu Pak. Ya, saya kira penting untuk melihat sisi-sisi lain dari pasangan kita. Gitu. Perspektif keberagamaannya seperti apa yang kita sendiri tidak tangkap ya, kita belum pahami. Jadi contoh juga kita perlu juga ngambil sosok-sosok besar, nama-nama di luar untuk rujukan yang kurang lebih bisa diterima oleh lintas kalangan. Oh, Jadi ya. misalkan pengajiannya Gus Bahak misalnya ya, atau mungkin ada banyak ustadz-ustadz lain yang memang bisa menjadi lintas betul, dan kemudian kita akan melihat bahwa ternyata gitu, walaupun dia tidak berada di dalam lingkaran identitas yang sama dengan saya, ternyata yang disampaikan itu luar biasa dan kita perlu belajar dari dia. Orang lain ya. Iya. Atau Ustadz Adi Hidayat misalnya. Ustadz Hidayat seperti itu. Ustadz Abdul Somad. Iya, jadi ada tokoh-tokoh yang kita perlu dengar dan kita juga perlu merotasi telinga kita. Gitu. Iya. Tapi masalahnya Pak, memang ada beberapa yang menyesatkan yang lain gitu. Sehingga memang kalau saya lihat ya agak susah toleransinya dengan pengajian lain. Kalau sampai merasa tersesatkan gitu kan, ya memang pilihannya seperti tadi Kak Ujan sampaikan tadi. Atau mungkin ini kali Pak ya, lebih mengerucut kali ya, ketika suami istri itu punya perbedaan pengajian dan itu mengganggu ya rumah tangganya, maka fokus aja di hal-hal yang mengganggu kali ya Pak ya. Tidak usah secara keseluruhan gitu ya. Misalnya ada si suami gitu mengharamkan ke bilik pencoblosan misalnya kan, ada gitu. Bahwa kalau kamu masuk ke sana kamu udah masuk di demokrasi dan itu togut itu togut, itu haram misalnya. Sementara si istri mempercayai bahwa ini darurat nih gitu. Kalau aku nggak mencoblos si ini nanti kita akan terjajah gitu kan. Dan ini bisa ini loh Pak, bisa keras sekali loh. Nah ini butuh kematangan ini. Ini butuh kedewasaan. Artinya saya pengen bilang bahwa ini nggak ada, terpadahal ada, gimana dong? Iya, saya pengen sampaikan. Iya. Kalau seperti ini soal kematangan Kak Ujan. Pilihan tadi nggak masalah Kak Ujan. Oke. Pilihan tadi nggak masalah. Jika memang seperti itu, maka tetap lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing, gitu kan. Tanpa harus menjudge pasangan kita. Ya. Di situ kata kuncinya. Jadi jangan kemudian kita memaksa gitu. Karena ketika kita sudah memaksa gitu kan atas nama agama, nah di situ kita seolah-olah sudah menjadi pemilik tunggal tafsir kebenaran, dan di situ sebenarnya dia sudah bermasalah. Ya. Apa yang diyakini tadi, yang sebenarnya tafsir agama, sudah diangkat menjadi seolah-olah agama kan? Ini menuhankan sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan gitu loh. Iya. Jadi hanyalah tafsir agama dituhankan oleh dia kan. Ini masalah. Nah, Jalan menjadi tujuan ya Pak. betul, jalan menjadi tujuan. Padahal itu jalan. Ya, kalau seperti itu, ya mestinya ya silahkan aja masing-masing. Ya. Kalau misalkan yang satu tidak mau ke bilik suara ya silahkan.
yang satu memilih ke sana ya silahkan gitu kan. Ini yang saya kira perlu Kematangannya. kematangan. Oh, tapi saya dapat nih Pak, dapat satu hikmah nih dari pembicaraan tadi, bahwa salah satunya juga yang kemarin tuh banyak sekali membuat rumah tangga rusak itu juga pilpres Pak. Oke. Pilpres itu juga banyak menyisakan cerita-cerita bagaimana suami istri beda tokoh panutan gitu. Yang ini ngerasa ini ya yang jadi presiden ini berbeda, kemudian mereka bener-bener saling serang nih Pak. Banyak ceritanya. Sampai berkelahi, berantem suami istri dan akhirnya pisah gitu. Ada. Nah, dari situ kayaknya kata kuncinya balik lagi Pak. Kayaknya memang Padahal sebenarnya persoalannya sudah teratasi kan? nggak tahu. Bahkan setelah itu masih. Harusnya sudah teratasi. Karena dua kandidat lawannya sudah bersatu. Kok kitanya yang Iya benar. Jadi ini juga pembelajaran ke depan ya. Ya. Pembelajaran ke depan gitu. Ketika ada beda pilihan Politik apalagi ya. politik gitu kan. Silahkan saja kita salurkan sesuai dengan nurani masing-masing. Ya. Dan kita sebagai pasangan hidup ya harus respect aja. Bahwa terganggu sedikit ya normal. Memang dia kok tidak sama dengan pilihan kita. Tetapi kita harus membiarkan gitu, pasangan hidup kita untuk memilih masing-masing gitu kan. Karena kita tahu juga bahwa yang kita pilih ini bukan kebenaran, dan kita sudah berantem mengorbankan keluarga kita menjadi bertengkar Dan mereka malah menyatu secara politik. Di politik tidak ada yang abadi. Nah ini kita perlu belajar dan jangan sampai kemudian seolah-olah ketika politik ini misalkan wah agama akan terancam. Enggak juga. Iya. Keberagaman, bahwa kita merasa bahwa kalau keberagaman saya lebih pas dengan ini, tafsir keberagaman. Iya. Lalu saya pas dengan ini, ya silahkan. Tetapi ini tidak mutlak. Ya, dan itu yang saya bilang tadi Pak, untuk kasus itu rasa-rasanya yang paling berpengaruh terutama dalam konteks rumah tangga gitu, dan kembali lagi ke pembicaraan awal kita bahwa biasanya mereka itu Pak, ketika tadi terlalu fanatik dengan sesuatu, dia kurang tenang. Kurang tenang itu maksudnya adalah terlalu banyak dapat info WhatsApp, terlalu banyak buka WhatsApp, sosial media, berita-berita yang terus memperkuat. Karena algoritma sosial media kan ketika kita menyukai itu, kita sudah itu, kita akan dikasih info yang linear, yang relevan. Iya. Relate gitu. Nah, maka menjadi tenang, menjadi biru ini penting kayaknya. Ketika kita punya perbedaan nih pandangan, maka banyakin waktu untuk masuk ke ketenangan deh. Kayaknya Pak. Itu sebabnya saya sampaikan waktu itu membahas hal seperti itu jangan sore dan malam. Jangan sore dan malam. Karena sore dan malam itu kita sudah lelah. Secara fisik, secara psikis kita sudah lelah. Biru kita susah keluar ya. Jadi karena terlalu banyak WhatsApp, sosial media, birunya terus melemah ya Pak. Itu kemudian menjadi hijau, merah dan kuning dan sebagainya menjadi kacau. Nah, ketika pagi udara masih segar, ada angin sedikit, ada suasana ini biru yang kuat. Jadi kalau ada situasi-situasi seperti itu menjelang tekanan politik yang luar biasa itu barangkali begitu sore sampai malam itu WA group itu dimatikan dulu. Dan kita tahu kan sebenarnya hal-hal itu yang akan memperkuat perbedaan gitu Pak. Jadi mending ya udah tahu itu akan memperkuat perbedaan, malah diambil terus, malah ditonton terus gitu. Dan yang kedua kayaknya Pak, kata kuncinya adalah kalau menurut saya, what you focus on will grow. What you focus on will grow. Apa yang kamu fokuskan akan tumbuh gitu. Kalau kita fokus ke perbedaan di rumah tangga, beda pengajian, kita fokusnya itu nih beda, kita nih beda, maka itu yang tumbuh di rumah tangga jadi masalah. Tapi kayaknya harusnya fokusnya dipindah Pak ke kesamaan. Karena dua pengajian yang berbeda, sangat berbeda sekalipun, kesamaannya pasti lebih banyak. Persamaan lebih banyak. Pasti lebih banyak. Iya. Sama-sama sholat 5 waktu, rakaatnya sama, kemudian banyak semuanya. Ya semuanya. Jadi lebih baik what you focus on will grow. Fokusnya ke kesamaan aja Pak ya.
daripada Dan itu yang harus diobrolkan terus-menerus ya. obrolan terus. Nah, masalahnya sekali lagi seringkali kemudian dengan situasi yang ada kita kehilangan kesempatan untuk ngobrol. Waktu-waktu ngobrol kita makin terbatas. Nah, ketika waktu ngobrol kita terbatas, Ya, disitulah kemudian perbedaan yang akan muncul. perbedaannya. Saya ketika kita bisa ngobrol bareng, maka pada kasus saya misalkan, saya pagi selalu saya usahakan untuk jalan pagi Berdua. ya jogging kecil, tetap ngobrol ya. Kadang ya tidak ada yang diobrolkan ya diam aja jalan gitu kan, ada yang ngobrolkan. Itulah saat-saat yang membangun yang Untuk ngobrol ya. iya, membangun kebersamaan tadi ya. Sehingga tidak sampai kemudian kita keseret oleh tarikan-tarikan dari luar gitu kan. Apa informasi, pemikiran, apakah dari kelompok pengajian kita atau dari yang lain.